Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan, sukacita sekali lagi bersama dengan jemaat sekalian pada pagi hari ini di dalam ibadah online Gereja Kalvari Charismatic Center Sabah pada 21 hari bulan Jun 2020. Saya pikir kita semua merindukan satu ibadah yang bersama-sama di dalam ruangan ibadah seperti yang biasa-biasa kita lakukan pada waktu-waktu yang lalu. Tetapi jemaat sekalian, jangan kita risau ya. Tepat pada waktu Tuhan pasti kita akan kembali bersama-sama, karena segala sesuatu ada waktunya. Tetapi apabila kita kembali ke gereja kita masing-masing dalam ibadah, jangan kita pernah lupa SOP masih berlangsung dan harus dilaksanakan. Jaga jarak, jaga kebersihan, jaga juga hati kita masing-masing, seperti kata Amsal pasal 4 ayat 23. Oke, apapun ibadah hari ini sedikit khusus, karena sempena hari Bapa kita diingatkan untuk bersyukur kepada Tuhan yang telah menganugerahkan kepada kita semua Bapa yang mengasihi kita dan yang kita kasihi. Dan hari ini kita bersama-sama merayakannya walaupun dalam keadaan dan suasana yang sederhana. Sekarang mari kita tinggalkan sejenak segala kesibukan, segala sesuatu, dan jangan ada sesuatu yang mengganggukan hati dan pikiran kita. Berikan hati kita kepada Tuhan, karena waktu ini adalah waktu Tuhan. Siapkan hati kita dan masuklah di dalam hadirat-Nya. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan, karena pada saat kita memuji dan menyembah Tuhan, dan saat kita berada di dalam hadirat-Nya, hadirat-Nya akan menguatkan kita, hadirat-Nya juga akan menyembuhkan kita, memberi sukacita dan memberi kita kemenangan, karena kuasa Allah ada pada saat kita meninggikan namanya dan menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang kekal, kami bersyukur kepadamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami datang kepadamu di hadapan hadirat-Mu Tuhan Yesus, membawa seluruh kehidupan ini di hadapan Engkau. Dan kami percaya Bapa, saat kami merendahkan diri dan datang di hadapan Engkau Tuhan Yesus, kuasa-Mu, Roh-Mu akan dicurahkan atas hidup kami, sehingga kami yang lemah akan dikuatkan, yang sakit kami disembuhkan, dan yang berbeban berat kami beroleh kelegaan, karena kuasa-Mu Tuhan bekerja saat kami datang dan merendahkan diri. Bapa, ampuni segala dosa, kelemahan, kegagalan kami di dalam mengasihi Engkau. Kami manusia yang tidak sempurna, kami penuh kegagalan, tetapi Tuhan, kasih-Mu kekal untuk kami. Karena itu Engkau mengampuni kami yang datang pada pagi hari ini dengan segala keberadaan kami. Sucikan kami, kuduskan dan layakkan kami untuk masuk dalam hadirat-Mu, menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu Bapa. Taruh kata-kata pujian di dalam hati kami. Biarlah Roh-Mu bertata di dalam hati kami. Dan segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh di udara yang coba mengganggukan ibadah ini, di dalam nama Yesus kami tengking keluar dan kami membebaskan Roh Allah bekerja menjamahkan hati kami. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami istiharkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya kita katakan amin. Firman Tuhan berkata, kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sepanjang hari ini kami mau terus menyanyikan kebaikan, kasih-Mu yang sempurna bagi setiap kami. Terima kasih buat kebaikan.
Ku selalu sembahmu, Kau yang layak, hanya Engkau yang layak Tuhan. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari lebih lagi nyatakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Ini ungkapan hati setiap kami. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oh, kemuliaan bagimu, segala pujian, hormat, sembah kami naikkan kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, kami angkat hati kami, hidup kami kepadamu, sebab Engkau layak, Kau layak. Ini adalah ya dalam nasyade, ini yang kaya dalam Yesus. Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu,
Sungguh Kaulah Allah dalam hidup kami Tuhan. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesus yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, kami bawa hati kami Tuhan. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembah. Kami bawa hidup kami yang terbaik Tuhan, persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Yesus, haleluya, kami menyembahmu Tuhan. Engkaulah cinta dalam hidup kami. Oh, kami menyembahmu. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kaulah satu-satunya dalam hidup kami. Mari kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya, haleluya. Sebab Tuhan kita baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya. Kasih setia Tuhan, yang percaya katakan amin. Tangan sama-sama saudara. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever.
sampai selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Dan kami bernyanyi bagimu. Katakan sama-sama. You are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good, you are good all the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. Sing it out. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good and your mercy endures forever. Lord, you are good. Lord, you are good and your mercy endures forever. People from generation to God, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. Amen. For who you are. For who you are. You are good. Hallelujah. You are good. Amen. Kami rindu hadirat-Mu lebih lagi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan senap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Panggil dia Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya
nikmati hadirat Tuhan. Rasakan jamahan Tuhan dimanapun kita berada saat ini. Angkat tangan sama-sama menyembah Tuhan. Mari masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Satukan suara, satukan hati, dan katakan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, yang ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yesus, Kau hadir di sini Tuhan, di tengah umat-Mu yang datang dan menyembah. Oh, haleluya. Uraba shandara la bakara la bala la bakara la bashandara la kinara la bashandara la bakara. Puji Tuhan, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, hari ini adalah hari yang khas diberikan kepada bapak-bapak. Hari Bapak adalah hari yang dihaskan kepada semua bapak, ayah, father, daddy, dan papa di seluruh dunia. Hari Bapak telah bermula pada awal abad ke-12 untuk kaum lelaki menyambut hari khas kebapaan, dan bagi memberi perhatian atau penghormatan juga kesyukuran kita terhadap para bapak-bapak. Tanpa Adam, siapakah Hawa? Dan begitu juga sebaliknya. Kedua-duanya saling melengkapi. Bersyukur bagi setiap yang bergelar bapak, karena Anda diciptakan unik dan berbeda. Karena Tuhan punya tujuannya tersendiri bagimu dalam keluarga. Oleh itu, sempena Hari Bapa ini, kami ingin menyatakan sesuatu buat semua bapak-bapak yang akan diwakili oleh Pastor Jumini Udong, Sis Iling, Sis Lily Chin. Untuk itu dipersilahkan. Shalom, kesenangan untuk kita semua. Kita sangat bersyukur karena kita masih hidup hari ini. Kita masih bernafas, itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Sempena Hari Bapa ini, saya mau mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua yang bergelar Bapak. Khususnya kepada Bapak saya, terima kasih karena menjadikan saya orang yang berguna. Dan kepada suami saya, terima kasih karena menjadi imam dan pemimpin yang baik kepada keluarga kecil kita. Bagi saya, Bapak itu adalah kebanggaan dan kekuatan kami. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Hai, Shalom, selamat pagi dan selamat sejahtera. Saya Hiling Rukasim daripada Sisi Tambunan, mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapak-bapak yang ada di gereja CCC seluruh Sabah. Ayat firman Tuhan khas untuk bapak-bapak pada hari ini,
yaitu di dalam 3 Yohanes pasal 1 ayat 4 tertulis, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Jadi firman ini mengungkapkan maksud yang sangat penting tentang peranan seorang bapa sebagai penuntun kepada anak-anaknya di samping Bapa di sorga yang memimpin umatnya. Jadi seorang bapa berperanan sebagai seorang pendidik, sebagai seorang pengajar, dan juga sebagai seorang penuntun kepada anak-anaknya untuk menjadi seorang yang berjaya dengan memiliki cara hidup sebagai pengikut Yesus Kristus. Oleh itu, sempena Hari Bapa pada tahun ini, jadilah seorang bapa yang memuliakan Tuhan dan menjadi role model kepada anak-anak untuk hidup dalam kebenaran. Di dalam Amsal pasal 20 ayat 7, orang benar yang bersih kelakuannya, berbahagia keturunannya. Selamat Hari Bapa dan Tuhan memberkati semua. Shalom. Di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat Hari Bapa kepada semua bapa-bapa. Jasa dan pengorbanan seorang bapa atau suami itu tidak ternilai. Walaupun mereka tidak banyak bercakap tentang kesusahan, kepenatan dalam memenuhi keperluan keluarga, namun percayalah, mereka akan sentiasa bekerja keras untuk keluarga tercinta. Doa saya kepada semua kaum bapa, senantiasa hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, diberkati kesehatan yang baik, serta berkat dan sejahtera Allah menyertai selalu. Amin. Tuhan memberkati. Happy Father's Day. Puji nama Tuhan. Bapa yang baik adalah Bapa yang mengasihi Bapa di syurga. Bapa yang baik juga Bapa yang memiliki hati Bapa di syurga. Oke, puji nama Tuhan. Selamat Hari Bapa untuk semua bapak-bapak yang bergelar Bapa di dalam gereja kita, Calvary Charismatic Center. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman kepada kita semua. Ibadah online kita masih diteruskan sehingga akhir bulan Juni ini. Namun demikian kita masih tertakluk dengan perubahan semasa jika SOP Sabah dikeluarkan. Selama PKP ini kita juga sudah membentuk jaringan doa di antara para pastor dan juga dengan jemaat-jemaat. Oleh karena itu jangan kita lupa dan menjadi lemah, tetap terus dan bersemangat di dalam doa kita. Pemberian atas talian sila lihat seperti yang tertera pada skrin Anda. Kami juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada beberapa jemaat yang dengan setia telah memberi setakat ini ke dalam gereja atau rumah Tuhan. Tuhan memberkati dan melipat gandakan berkatnya atas kita sekalian. Baik jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengar khotbah pada pagi hari ini. Tiba saatnya kita untuk menenangkan hati, berdiam, dan menikmati firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya sempena Hari Bapa pada pagi hari ini, yaitu Pastor Arianto Ishak. Beliau juga merupakan salah satu pastor ICA, International Church Assembly, Hong Kong, yang membantu pelayanan di bahagian bahasa Indonesia. Beliau berasal dari Indonesia, menikah dengan Ibu Nurul Kosasi dari Indonesia juga, mempunyai 2 orang anak, Jonathan dan juga Marco. Kita percaya bahwa saat kita membuka hati kita, firman Tuhan kuasanya bekerja menjamah kita, sehingga yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dan yang berbeban berat beroleh kelegaan. Bukalah hati kita dan terimalah jamahan Tuhan. Kepada hambanya Pastor Arianto Ishak dipersilahkan.
Shalom semuanya, shalom jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, terutama shalom kepada jemaat Tuhan yang ada di Calvary Charismatic Center KK. Senang sekali boleh melayani saudara pada pagi hari ini, hari yang sudah dijadikan Tuhan. Hari ini adalah hari ayah, hari Bapa, Father's Day. Selamat hari ayah kepada bapak-bapak yang ada di sana. Tuhan memberkati semua bapak pada hari ini, hari yang spesial. Ada seorang anak kecil mengatakan, hari bapak sama hari ibu itu sama. Cuman pas hari ibu kita hanya mengeluarkan uang lebih banyak untuk hadiah, untuk makan. Haleluya. Hari ini saudara yang memiliki ayah, yang masih memiliki ayah, mari kita memperlakukan ayah kita lebih spesial lagi. Beli sesuatu hadiah buat mereka, ajak mereka makan yang spesial saudara. Luangkan waktu lebih lama untuk berbicara dengan mereka dari hati ke hati, lebih intim, tanya kesehatan mereka, keadaan mereka saat ini, lebih dalam lagi dari hati ke hati, sehingga saudara lebih dalam mengenal keadaan ayah bapak saudara pada saat ini saudara. Saudara sekalian, Tuhan menciptakan kita, Tuhan memberikan pola penciptaan pada awalnya untuk seorang pria dan wanita. Dan Tuhan memberikan perintah untuk beranak cucu. Berarti ada fungsi sebagai ayah dan sebagai ibu. Puji Tuhan. Kalau hari ini kita boleh merayakan Bapa kita. Firman Tuhan di dalam Efesus 6 ayat 1-4 mengatakan, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi ini. Haleluya. Saudara, bulan lalu kita merayakan hari ibu, saat ini kita merayakan hari Bapa. Mari perlakukan Bapa kita dengan lebih dalam lagi, lebih hormat lagi. Hari ini spesial buat mereka. Rayakan dengan cara saudara, buat mereka menjadi spesial. Amin. Haleluya. Saudara sekalian, bagaimana saudara kalau saya bertanya kepada saudara sekalian, bagaimana saudara memandang Allah saudara? Apakah saudara memandang Allah saudara saat ini sebagai Allah yang berkuasa? Ya, dia berkuasa. Dia maha kuasa, dia maha dahsyat, dia maha suci. Ya, apakah saudara memandang Allah saudara itu seperti seorang pria yang tua, rambut putih, berjenggot putih, penuh wibawa, dan duduk di atas awan-awan? Apakah itu gambaran saudara sebagai Allah? Ya, dia Allah yang berkuasa, dia ada di surga. Tetapi Yesus ketika dia datang ke dunia, dia memperkenalkan Allah sebagai Bapa. Dia memperkenalkan Allahnya, dia memperkenalkan Bapanya. Dia mengajar kita doa Bapa kami. Saudara sekalian, kalau saudara simak doa Bapa kami, dikatakan doa Bapa kami yang ada di surga. Yesus tidak mengatakan Bapakku yang ada di surga, tetapi Bapa kami, Bapa kita yang ada di surga. Yesus datang memperkenalkan suatu konsep yang lebih dalam lagi kepada Allah pencipta kita. Yaitu konsep keintiman kita dengan Tuhan, konsep fellowship kita dengan Tuhan. Dia menggambarkan Yahweh Elohim sebagai Abba Father, Abba Bapa. Ada suatu hubungan yang baru, bukan sesuatu yang berubah, bukan sesuatu yang lain, agama yang lain, tetapi suatu hubungan yang baru dengan Tuhan kita, sehingga kita bisa disebut sebagai anak-anak Allah. Roma 8 ayat 15 mengatakan, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi. Kita bukan anak yatim lagi, yang tidak punya hubungan, yang takut, yang bingung, tidak punya harapan. Tetapi roh kita sudah dibebaskan dan membuat kita menjadi anak Allah. Kemudian firman Tuhan mengatakan, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu sebagai anak Allah. Haleluya. Dan oleh roh itu kita bisa berseru, ya Aba, ya Bapa. Amin. Ayat 16 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kalau kita adalah anak Allah, Allah adalah Bapa kita yang di surga. Yesus katakan,
Bapamu. Yesus ketika dia berbicara secara pribadi dengan para muridnya, dia tidak mengatakan Bapakku, Bapakku, Bapakku semuanya. Kadang-kadang dia mengatakan, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlukan. Bapamu di surga mengerti akan segala yang kau alami. Bapa, saudara, dan Bapa kita di surga. Amin. Itulah gambaran Bapa kita di surga. Apa yang saat ini saudara ketahui tentang Bapa di surga? Kebaikannya, kasihnya. Pada hari ini ketika kita merayakan Father's Day, kita punya Bapak jasmani. Saya seorang bapak, saya punya 2 orang anak. Mungkin saudara ada yang sudah menjadi bapak atau mungkin menjadi calon bapak. Kita harus bisa bercermin kepada Bapa di surga. Yesus memperkenalkan Allah sebagai Bapa supaya kita, manusia yang percaya kepada Dia, yang kemudian menikah, punya anak sebagai bapak, sebagai ayah, kita boleh bercermin akan pribadi daripada Allah sebagai Bapa yang baik. Saat ini kita akan bercermin kepada Bapa di surga dan kita belajar untuk menjadi seorang ayah atau bapa yang lebih baik. Amin. Ada beberapa hal yang saya seberangkan bahwa Bapa kita adalah pribadi yang sabar. Ya, Bapa kita adalah pribadi yang sabar. Di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Haleluya. Allah adalah Allah Bapa yang sabar, sehingga sebagai Bapa, saya harus sabar kepada anak-anak saya. Anak-anak kita melakukan banyak kesalahan. Dalam pertumbuhan dewasa mereka banyak sekali melakukan segala kecerobohan, keputusan yang salah, pilihan yang salah dalam kehidupannya. Saudara sekalian, sebagai orang tua saya belajar untuk bisa membedakan ketidakdewasaan dan pemberontakan. Anak-anak bertumbuh, kadang-kadang mereka tidak dewasa secara pikiran, secara mental. Itu kita harus ketahui dan kita harus sabar memberikan. Kalau kita sabar akan kesalahan, masalah dalam anak-anak kita, kita memberikan suatu ruangan, situasi agar anak itu belajar dari kesalahannya, agar anak itu bisa mengungkapkan dirinya, agar anak itu lebih kreatif lagi menjalani kehidupannya. Kita harus sabar, saudara, karena Allah sudah sabar dalam kita. Seorang bapak yang baik adalah bapak yang mengampuni. Seorang bapak yang baik adalah bapak yang sabar kepada anak-anaknya. Kita harus memberikan ruang kepada anak-anak kita untuk belajar atas kesalahannya. Amin, saudara. Betapa kita sebagai orang yang dewasa rohani, dewasa secara pikiran sekalipun, kita melakukan kesalahan. Saudara tahu bahwa Allah Bapa di surga sabar terhadap kita? Allah Bapa di surga sabar terhadap kita ketika kita tidak sabar kepada anak-anak kita sekalipun, kepada istri, suami kita sekalipun, kepada orang tua kita pun. Makanya sebagai Bapa, sebagai ayah, kita harus sabar terhadap anak-anak kita, supaya mereka boleh tumbuh dewasa dalam kehidupan rumah yang tahu bahwa ayahnya adalah ayah yang sabar terhadap dia. Jangan pernah menyerah, saudara. Jangan pernah putus asa dengan anak-anak kita yang mungkin melakukan kesalahan, kecerobohan. Ya, karena Allah Bapa akan memampukan kita untuk memiliki hati Bapa yang sabar, yang baik. Amin. Sabar bukanlah attitude, sikap kita kepada orang lain atau kepada anak kita. Sabar adalah gratitude kita, ucapan syukur kita kepada Allah kita yang sabar. Amin, saudara. Sabar terhadap anak adalah hati yang bersyukur dalam penantian kepada anak kita, karena kita tahu Allah juga bersabar kepada kita. Amin. Pribadi yang sabar, karena kita punya Bapa yang adalah pribadi yang sabar. Yang kedua, kita belajar bahwa Bapa kita di surga adalah pribadi yang menyediakan. Provider, dia menyediakan segala keperluan kita. Amin. Di dalam Yakobus 1:17 mengatakan, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Saudara sekalian, pikirkan sekarang, saudara sebagai bapak atau calon bapak,
saudara, adalah pemberian Allah yang terbaik buat anak-anak saudara. Saudara sebagai anak, saudara harus tahu bahwa ayah saudara, bapak saudara, mereka adalah pemberian dari Allah kepada kita. Pemberian yang terbaik buat kita. Dikatakan setiap pemberian yang baik, yaitu bapak saudara. Anugerah yang terbaik, yaitu bapak saudara. Karena Allah, Bapa yang baik, memberikannya kepada saudara. Saudara ingat ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka kelaparan, mereka berkeluh kesah, mereka berdoa kepada Bapa, kepada Allah Yahweh, dan Allah menurunkan mana sebagai makanan jasmani mereka. Saudara, sebagai Bapa, kita harus juga menyediakan buat anak-anak kita makanan jasmani dan makanan rohani. Memberkati mereka, menyediakan kebutuhan jasmani mereka. Amin, saudara. Itulah kita wajib memberikan makanan jasmani kepada mereka. Seperti Allah Bapa menyediakan bagi kita, kita harus dan wajib menyediakan kepada anak-anak kita. Jangan pernah khawatir, saudara, tentang kekurangan. Saya ketika menikah, ketika memiliki putra, memiliki anak, saya melihat bahwa Tuhan memberkati. Seiring Tuhan memberikan anak anugerah itu kepada saya, ada 2 orang anak, kebutuhan kami selalu disediakan oleh Allah Bapa di surga. Amin. Jangan pernah takut. Saudara tahu bahwa firman Tuhan mengatakan, burung yang tidak bekerja Tuhan sediakan makanan. Bunga di padang rumput Tuhan hiasi. Jangan pernah khawatir. Katakan, Tuhan tahu dan mengerti dan akan memberi segala kebutuhan saudara. Dialah Jehovah Jireh. Dia adalah penyedia kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia akan menyediakan segala kebutuhan kita. Firman Tuhan dalam Filipi 4:19 mengatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaannya dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Mari kita berusaha menyediakan. Saya percaya ketika saudara yang percaya kepada Tuhan, ketika saudara memiliki anak, saudara akan berusaha menyediakan buat keperluan mereka. Ketika situasi berubah, mungkin pada saat pandemi ini terjadi, saudara menjadi khawatir. Apakah saya mampu menyediakan kebutuhan jasmani, kebutuhan sekolah, keperluan nanti ketika mereka udah kuliah nanti? Apakah saya mampu? Kita tidak mampu, tetapi Allah akan memampukan saudara. Allah yang memberikan hadiah kepada anak saudara, yaitu saudara sebagai pemberian terbaik, Tuhan akan menyediakan juga berkat-berkatnya. Amin. Efesus 6 ayat 4 bagian B mengatakan, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Tidak hanya kita memberikan kebutuhan jasmani, tetapi kita juga harus memberikan kebutuhan rohani bagi mereka. Didikan sesuai dengan perintah Allah. Amin, saudara. Saudara mungkin sebagai ayah, saudara bisa memberikan yang terbaik secara dunia. Oke, kita memberikan makanan dan minuman. Kita mengantar mereka setiap hari sekolah. Apakah saudara juga mengantar mereka setiap minggu ke gereja? Saudara harus tahu, tidak hanya kebutuhan jasmani, kita juga harus menyediakan kebutuhan rohani kepada mereka. Saudara boleh menjadikan hari Minggu sebagai hari libur. Apakah saudara juga menjadikan hari Minggu sebagai Sabat Tuhan, hari yang kudus di hadapan Tuhan? Saudara boleh beli televisi yang berwarna yang besar, tetapi apakah saudara juga memberikan Alkitab kepada anak-anak saudara? Saudara Bapa di surga menyediakan bagi kita segalanya, keperluan kita. Kita sebagai Bapa untuk anak-anak kita, kita juga harus menyediakan yang terbaik. Amin. Tidak hanya kebutuhan jasmani. Saudara mungkin bisa menyediakan, memberikan kunci mobil, kunci rumah nanti kepada anak saudara. Apakah saudara sudah memberikan kunci kerajaan surga kepada anak-anak saudara? Itu wajib dan harus bagi kita untuk membawa anak kita kepada Tuhan, untuk menuruti perintah Tuhan dan taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saya bisa mengajar anak saya mencari nafkah hidup, tetapi lebih penting dari segalanya itu, nafkah hidup, karir mereka
adalah memberikan kehidupan di dalam Yesus Tuhan. Membawa mereka mencari Yesus yang akan memberikan kehidupan kepada mereka. Haleluya, haleluya. Saudara, mari kita secara intensi, saya percaya kita anak perjanjian baru, mana diturunkan bagi bangsa Israel. Kebutuhan saudara sebagai anak perjanjian baru dalam Kristus Yesus akan lebih dipenuhi oleh Tuhan kita. Amin. Haleluya. Pribadi yang ketiga kita belajar dari Bapa di surga adalah pribadi yang melindungi. Kita dilindungi tanpa sadar oleh Bapa di surga, oleh Allah kita. Kita katakan, Engkaulah Allah tempat pelindunganku, kubu pertahananku. Ya, kita dilindungi secara jasmani. Kita dilindungi keluarga kita, anak-anak kita. Amin, saudara. Kita dilindungi ketika keluar dan masuk. Tetapi ada satu hal yang harus kita tahu, bahwa ketika Allah melindungi kita, Allah juga mendidik kita, Allah juga mendisiplin kita. Amin. Ketika saudara melindungi anak saudara, bukan hanya berbicara tentang saudara menyediakan rumah, saudara berusaha melindungi segala aktivitas mereka. Tetapi, saudara sekalian, kata melindungi berbicara tentang perisai. Tidak hanya terhadap serangan musuh, tetapi juga di dalam kegelapan, saudara. Kegelapan. Kita tidak tahu apa yang dilakukan dunia, apa yang dilakukan oleh si iblis. Kita harus melindungi mereka. Ketika mereka tumbuh dewasa, ketika mereka ada pelanggaran, disitulah kita mendisiplin mereka. Amin, saudara. Kita mendidik mereka. Firman Tuhan dalam Amsal 22 ayat 6 mengatakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalannya. Saudara, melindungi anak kita, memberikan yang terbaik bagi mereka, memberikan firman Tuhan, yaitu alat yang bisa melindungi mereka. Sehingga ketika mereka tumbuh dewasa, mereka takut akan Tuhan, mereka mengasihi Tuhan, mereka selalu berserah kepada Tuhan. Amin, saudara. Ibrani 12:9 mengatakan, selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukanlah kita yang harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup. Haleluya. Allah sudah melindungi kita dalam segala permasalahan, kesalahan kita, dosa kita. Tuhan mendidik kita, mendisiplin kita. Itulah perlindungan daripada Tuhan, supaya kita belajar dari kesalahan kita, supaya anak kita juga belajar dari kesalahan mereka, sehingga mereka tidak semakin hari semakin jatuh. Amin, saudara. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Pribadi yang keempat yang kita belajar di bahwa Allah itu mengasihi. Ya, Allah adalah kasih. Allah tidak hanya memiliki kasih, Allah Bapa kita adalah kasih adanya. Di dalam Roma 8 ayat 37-39 mengatakan bahwa kita dikasihi Tuhan, dan tidak ada apapun di dunia ini, sekarang, dulu, yang akan datang akan memisahkan kita dari Allah. Itulah kasih Bapa yang setia, yang mengikat, yang tidak pernah gagal. Sebagai orang tua, sebagai Bapa, kita harus mengasihi anak-anak kita. Di luar kesalahan mereka, kebodohan mereka, apapun keadaan mereka, dalam keadaan suka dan duka, kita harus menyertai mereka, mengasihi mereka. Seorang Bapa yang baik adalah Bapa yang mengampuni. Seorang Bapa yang baik adalah Bapa yang minta maaf kalau kita salah kepada anak kita. Seorang Bapa yang baik adalah Bapa yang berkorban untuk menolong anak-anaknya. Itulah kasih Bapa yang harus ada dalam kita, yang kita berikan kepada anak-anak kita. Amin, saudara. Mari kita bercermin kepada Allah Bapa yang memiliki kasih, yang memiliki perlindungan, yang memiliki pengampunan, yang memiliki ajaran yang membawa kita hari lepas hari menjadi lebih baik, yang akan membawa anak kita hari lepas hari akan menjadi anak Allah yang lebih baik. Mungkin saudara mengatakan, saya tidak mampu, saya bukan ayah yang baik, saya tidak mampu seperti Allah Bapa di surga. Saya katakan saudara bisa mampu, saudara bisa. Ada satu firman Tuhan mengatakan, 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku. Kata Yesus, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Amin, saudara. Kita tidak mampu. Paulus tidak mengatakan bahwa lakukan apa yang saya lakukan. Kita tidak sempurna, saudara. Amin.
Tetapi lakukanlah apa yang saya lakukan seperti yang apa dilakukan Yesus. Amin. Sebagai seorang ayah, sebagai bapak. Oke. Kita harus mencerminkan, meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Sehingga anak kita melihat kita, dia mau dan beringin melakukan apa yang kita lakukan. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Yesus. Saudara akan mampu, saudara akan bisa menjadi ayah yang baik. Amin. Mungkin saudara mengatakan saya tidak memiliki ayah. Ya, saudara, saya sampai saat ini saya hanya bertemu satu hari dengan ayah saya. Saya hidup tumbuh dewasa tidak memiliki ayah. Tetapi ketika saya SMP, sekolah menengah atas, SMP ya, sekolah menengah pertama, saya mencari ayah. Ketika bertumbuh saya mencari figur ayah. Saya tidak menemukan entah di mana. Tetapi saya menemukan Allah Bapa yang sungguh-sungguh menjadi Bapa saya di surga. Amin, saudara. Saudara sekalian, ketika saudara ingat di dalam Lukas 15 ada cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Ketika anak bungsu meminta harta setengah dari ayahnya dan pergi ke kota lain menghabiskannya bangkrut, dan dia ingat akan bapaknya yang kaya, rumah bapaknya yang besar. Dia katakan, saya ingin bertobat, saya ingin kembali ke rumah bapak saya. Dan saya akan menjadi budak kepada bapak saya. Saudara sekalian, mungkin dalam keadaan seperti ini kita mengatakan, saya bukan bapak yang baik, saya bukan anak yang baik. Saudara, Allah Bapa di surga melihat saudara sebagai anak. Saudara mungkin bisa mendiskualifikasikan saudara sebagai bukan anak yang baik. Saudara, Allah Bapa melihat saudara sejak mula adalah anak Allah. Amin. Saudara sekalian, datang kembali kepada Dia. Firman Tuhan mengatakan dalam Lukas 15, Allah Bapanya itu melihat dari jauh, menunggu anaknya pulang. Dan ketika anaknya dilihatnya dari jauh, Bapa itu berlari menuju kepada bapaknya, kepada anaknya. Saudara sekalian, Bapak saudara sekarang di surga menanti-nanti saudara untuk datang kembali kepadanya. Amin. Posisi saudara sebagai anak tidak pernah akan berubah walaupun apapun yang saudara lakukan. Dalam pikiran saudara sekalipun orang lain mengatakan kamu bukan anak Allah, tetap sebagai anak Allah, saudara anak Allah di dalam darah Tuhan Yesus. Secara posisi saudara sudah selama-lamanya anak Allah. Kembali kepada Tuhan. Amin, saudara. Panggil Dia Abah dan Bapa. Dia mengasihi saudara. Dia akan melindungi saudara. Dia akan menyediakan buat saudara dan memampukan saudara menjadi seorang Bapa yang baik. Amin, saudara. Dia Bapa yang baik. Saya akan berdoa buat saudara. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk memperkenalkan Allah Yahweh, Allah Elohim sebagai Bapa kami. Sehingga kami saat ini boleh memanggil Ya Abba, Ya Bapa. Kalau ada di antara kami Tuhan yang merasa kami bukan seorang ayah yang baik, atau kami bukan sebagai seorang anak yang baik, inilah saatnya Engkau merekonsiliasi hubungan kami Tuhan. Memperbaharui hubungan kami di dalam kasih Allah surgawi. Inilah saatnya Tuhan kami memiliki hubungan yang baru. Tidak hanya dengan Engkau sebagai Bapa, tetapi dengan Bapa duniawi kami, dengan anak-anak kami. Hubungan yang baru, hubungan yang berdasarkan kepada kasih yang ilahi. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Mari datang kepada Tuhan, datang kepada Dia sebagai Bapa. Datang kepada Dia sehingga saudara bisa menghampiri anak-anak saudara, menghampiri bapak, ayah saudara. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan di dalam kasih-Mu Tuhan. Adakan hubungan yang baru, adakan pertalian yang baru di dalam nama Tuhan Yesus. Berserah kepada Dia, Tuhan akan pulihkan di dalam kuasa dan kasih-Nya. Haleluya. Amin. Tetesan air mata tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik.
sebab Kau Bapa